Insya Allah kajian kita pagi ini kita membicarakan tentang memakmurkan masjid atau mushola. Berkaitan dengan ini nanti boleh tanya jawab. Allah di dalam Al-Quran menegaskan, At-Taubah ayat 18 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Itulah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4 syarat pertama orangnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak mungkin kalau orang itu nggak beriman kepada Allah dan hari akhir itu bakal bisa memakmurkan masjid. Yang kedua, mendirikan sholat. Bagaimana mungkin orang akan memakmurkan masjid kalau ke masjid aja sebulan sekali umpamanya. Menunaikan zakat, artinya taat kepada Allah termasuk juga taat dalam menunaikan zakat. Dan yang terakhir adalah tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Sebab untuk menjadi pengurus masjid, memakmurkan masjid itu godaannya banyak, gangguannya banyak. Kadang ada pesanan-pesanan, masjid jangan bicara ini, jangan bicara itu. Padahal yang disampaikan firman Allah dan hadis Rasul. Betul? Yang disampaikan itu firman Allah dan hadis Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk memahami At-Taubah ayat 18, Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Innama ya'muru masajidallah itu al-imaratu takunu ala wajhain. Bahwa memakmurkan masjid itu ada 2 jenis. Imaratu bil bina'i wal qiyami 'alaiha. Yang pertama imaratul bil bina, memakmurkan masjid itu dengan cara memakmurkan fisiknya, membangun, memperluas, merapikan, menyempurnakan. Itu juga termasuk memakmurkan masjid bidang fisik. Yang kedua wal qiyami 'alaiha, memakmurkan masjid secara maknawi. Bisa buat ibadah sudah pasti ya, namanya masjid tempat sujud, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa imaratun bi dzikrillah ta'ala fiha wa iqamatis shalah wa ghairi dzalika minat ta'at. Jadi memakmurkan masjid yang kedua itu non fisik. Buat zikir, buat sholat dan buat ketaatan-ketaatan yang lain. Wala yajuzu an yakunal kuffar ummaruha ala wajhin minal wujuh li'anna syurut tallahi ta'ala fi imaratiha al-iman. Jadi orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir tidak dibenarkan memakmurkan masjid. Dulu Masjidil Haram itu berebut antara orang-orang muslim dan muslim untuk memakmurkan masjid itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi 4 syarat tadi, iman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Penjelasannya adalah di dalam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi dan Imam Nawawi Al-Bantani. Pertama Imam Ibnu Katsir
Dalam menjelaskan ayat walam yakhsha illallah la ya'maluna fi dzalika riya'an wala sum'atan wala khaufan min ahadin innama huwa khaufullahi wa raja'u. Mereka tidak beramal karena riya. Jadi tidak buat gagah-gagahan. Tidak pula karena ingin mendengar, ingin didengar sum'ah namanya. Dan tidak pula karena takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah dan hanya mengharap pahala. Jangan ada orang ingin jadi pengurus masjid lalu ujung-ujungnya nyalon. Kan banyak yang begitu, Pak. Imam Qurtubi berkaitan dengan ayat walam yakhsha illallah ay lam yakhaf fi imaratil masjid illallah walabtago bidzalika siwa wajhi. Tidak takut, ia tidak takut dalam memakmurkan masjid kecuali hanya kepada Allah. Ini DKM mesti punya nyali. Jadi kalau orang yang penakut jangan yang tahan banting dan tidak boleh cengeng. Kalau DKM itu banyak yang kritik, Pak. Di mana-mana begitu, Pak. Kadang-kadang dituduh menikmati kedudukan, padahal nggak ada gajinya, aja rebutan. Itu masya Allah. Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan walam yakhsha illallah maknahu annahu la yattakhidhu fi a'malihi maqsadan siwallahi ta'ala fala yakhsha ghairahu wa la ya'tamidu ala siwa. Jadi dalam amalnya tidak menjadikan tujuan selain hanya kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Kadang-kadang kalau menjelang pilihan, apa itu pilkada, apa itu pilpres, apa itu legislatif, pengurus masjid sering didatangi, Pak. Tolong nanti sampaikan sama jamaah, pilih. Nah, itu, Pak. Kalau yang cengeng kan, lumayan. Itu yang cengeng. Kalau yang nggak cengeng, insya Allah saya sudah cukup. Allah yang memberi rezeki kepada saya. Kan begitu, Pak. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi memakmurkan masjid itu ada memakmurkan bidang fisik, ada memakmurkan bidang non fisik. Insya Allah masjid kita menjadi makmur. Amin ya rabbal alamin.